Din, Papa nggak apa-apa kan? Papa kena serangan jantung, Mas. Karena Papa shock. Karena Papa tahu kalau misalkan sertifikat rumah digadai. Karena Mama harus bayar. Baru tahu hutang dia. Aku takut, Mas. Aku takut, Mas, Papa kenapa-napa. Mas, aku dong. Aku gak mau kehilangan Papa. Rumah peninggalan bapak aku, buat anak-anak kita nanti. Kok kamu tega? Iya, Pak, aku minta maaf ya. Aku benar-benar minta maaf, aku hilang. Kamu tahu... Papa? Papa! Papa! Pak! Papa bangun, Pak! Papa! Papa! Elsa! Stop, Elsa! Elsa! Stop, Elsa! Mama. Ya. Hampir aja. Oh, paling Mama cuma nanyain gue udah sampai rumah sakit atau enggak. Aduh, gak diangkat lagi telepon Elsa. Elsa. Pak. Pak, bangun, Pak. Papa. Kenapa perasaan aku jadi gak enak ya? Papa gak kenapa-napa kan? Halo, Pak? Din? Andin? Andin, Papa pingsan, Din. Hah? Papa pingsan? Papa harus dibawa ke rumah sakit ya? Telepon ambulans sekarang. Iya. Mama akan telepon ambulans. Andin, tapi Mama takut. Yaudah, kalau gitu aku kesana dulu ya. Halo, saya butuh ambulans. Bisa tolong kirim segera, saya akan kirim alamatnya. Ya, makasih. Uya, buka gerbangnya cepetan. Siap, Mbak Andin. Iya, Bella. Semoga ambulansnya udah datang. Cepetan ya. Ojeknya mana lagi? Mbak Andin emang mau kemana? Iya. Mbak Andin! Hai, Mas. Mbak Andin mau kemana ya? Tadi dia ngomong katanya mesen ambulan. Emang siapa yang sakit?
Michelle? Tadi pagi aku ke apartemen kamu yang lama, tapi kamu nggak ada di sana. Jadi aku kesini deh. Mau ngapain di sini? Aku sebenarnya pengen bahas tentang penyakit mama sih sama kamu, Al. Sama aku? Aku kan pengusaha. Mana ngerti gitu kan? Ngobrolnya boleh di atas aja nggak? Soalnya nggak enak di sini. Ya udah. Jangan lama tapi ya. Saya sibuk soalnya. Iya, aku tahu kok kamu sibuk. Thank you. Macam mana sih? Din gimana ini, Din? Andin ini gimana? Mama takut. Mama gak tahu gimana. Ya, semua akan baik-baik aja kok, Ma. Papa gak akan kenapa-napa kok, Ma. Samuel. Pak! Pak! Tolong, cepetan. Tolong, kenapa saya cepetan? Papa bangun, Pak. Papa maafin Mama, Pak. Ya udah, Ma, tenang banget. Maaf, Ibu silakan tunggu di luar ya, biar kami periksa. Dok, tolong periksa suami saya ya, Dok. Baik Ibu, silakan tunggu di luar Ibu ya. Andin, Mama takut sekali, Din. Mama takut sekali sama. Aku juga, Ma. Tapi kita berdoa aja semoga Papa baik-baik aja ya. Ya. Mudah-mudahan Papa nggak apa-apa ya. Baru kali ini, Mama yang biasanya selalu terlihat marah dan benci sama aku. Untuk pertama kali, Mama nangis di pelukan aku. Silakan. Jadi mau bahas apa? Dokter buat mama kamu. Bukannya udah ada dokternya? Lagian kamu kan dokter spesialis yang hebat. Harusnya punya link dokter yang hebat juga dong. Emangnya saya bisa bantu apa? Kamu tuh nggak berubah ya, Al? Masih aja kaku sama perempuan. Aku lupa ngasih tahu Mas Al. Ya, kamu telepon Mas Al ya udah. Jadi gini, kamu tahu sendiri kan mama aku itu lagi cancer.
Dan kita nggak ada yang tahu ke depannya itu bakalan gimana. Mungkin ada harapan dari mamah aku agar kita... Bentar. Halo. Mas, papa pingsan, Mas. Sekarang mama lagi ada di rumah sakit. Di mana? Di rumah sakit Sejahtera. Ya udah, kamu tunggu di sana ya. Saya ke sana sekarang. Hati-hati. Maaf, saya harus pergi, ada urusan penting. Loh, Al, kamu mau kemana, Al? Al? Aneh ya si Al. Kok tiba-tiba mukanya kayak khawatir gitu ya? Kemarin juga gitu, tiba-tiba pergi tapi nggak ngabarin mau kemana. Cincin siapa ini? Kok ada di ruangannya Al? Selamat pagi, Pak. Bu. Jadi Pak Nino ya yang mau tes DNA dengan istrinya, Ibu Elsa? Iya, kita datang sini mau tes DNA. Oke, kalau begitu mana sampel darah atau rambut bayi yang mau dites DNA? Begini. Kita datang sini memang mau tes DNA, tapi yang mau dites DNA itu bayi yang dikandung sama istri saya. Bayinya masih dalam kandungan, Pak? Iya, masih trimester awal kandungan, Bu. Bagaimana kondisi kandungan Ibu? Sehat? Sekarang sehat. Apa pernah mengalami pendarahan atau kandungannya lemah mungkin? Pernah, Bu. Beberapa hari yang lalu saya mengalami pendarahan. Jadi begini ya, Pak Nino, Bu Elsa. Tes DNA saat janin masih dalam kandungan itu akan memberi resiko pada janin. Apalagi kalau kandungannya lemah. Terus kapan kita bisa melakukan tes DNA-nya? Saran saya, lakukan tes DNA setelah bayinya lahir, Pak. Ya udah, berarti kita akan kesini lagi setelah bayi ini lahir. Itu lebih aman untuk janin dan ibunya. Kenapa sih Papa bisa jadi kayak gini? Ini semua salah Mama, Din. Mama udah menggadaikan sertifikat rumah sebesar 1 miliar. Dan Mama nggak bisa bayar. Buat apa mereka ada sertifikat rumah? Uangnya Mama pakai untuk investasi, Din. Dan Mama kena tipu. Tadi orang penggadaiannya telepon ke handphone Mama. Tapi yang angkat Papa.
Papa shock. Dan Papa pingsan sampai sekarang. Kenapa Mama bisa kena tipu sih, Ma? Mama nggak ada rumah itu, uang 1 miliar itu bukan uang yang sedikit, Ma. Din, Mama tahu. Mama sekarang takut sekali. Mama nggak tahu harus gimana. Mama udah coba cari uang untuk nebus sertifikat itu, tapi Mama belum dapat. Sampai akhirnya Papa udah keburu tahu. Kalau misalkan Papa nggak bisa lunasin gimana, Ma? Mama bingung. Mama nggak tahu harus gimana, Din. Mama nggak mau melihat Papa sakit kayak begini. Mama takut. Mama takut, Din. Udah, Ma, udah. Ya gitu sekarang kita berdoa aja semoga Papa bisa cepat sembuh ya. Kamu udah telepon Al? Udah, Ma. Sayang sebentar. Karena tes DNA-nya ditunda sampai bayi kita lahir, berarti kita bisa dong. Aku masih ingin kita pisah rumah. Aku nggak mau pisah sama kamu, sayang. Aku ini hamil. Harusnya kamu pikir dong. Aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu, sayang. Aku butuh kamu. Maaf, Sa. Aku nggak mau. Tega ya kamu ngomong kayak gini sama aku? Elsa, aku udah nggak tahu. Ini udah berapa kali kamu bohongin aku. Bahkan sampai sekarang pun, aku nggak pernah tahu kata-kata mana yang jujur keluar dari mulut kamu. Aku sakit hati, sayang. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Halo? Halo Pak Nino, ini saya, omanya Rena. Apa kabar Pak Nino? Oh, Ibu, baik-baik. Ibu dapat nomor saya dari mana ya, Bu? Kebetulan saya tahu nomor Pak Nino dari babysitternya Rena. Katanya kenal dengan temannya Pak Nino. Ini pasti Mirna yang tanya ke Andin. Oh gitu. Gimana kabar Ibu? Rena gimana? Alhamdulillah, kabar kami berdua baik. Syukur alhamdulillah kalau gitu, Bu. Oh ya, ada apa ya? Kok bisa tiba-tiba nelfon saya, Bu? Gini, saya sebagai omanya Rena mau mengucapkan banyak terima kasih. Thank you very much karena Pak Nino sudah membantu menolong Rena dari kejadian waktu itu yang ada penculik. Sama-sama, Bu. Saya juga waktu itu kebetulan aja lagi lewat situ. Tapi ya alhamdulillah yang terpenting kan Renanya nggak kenapa-napa, Bu. Oke, kalau gitu Pak Nino, kalau Pak Nino nggak keberatan, kalau ada waktu saya mau undang Pak Nino untuk mampir ke rumah at any time. Itu juga kalau Pak Nino mau. Oh, oke, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu. Oke, kalau gitu, once again, thank you ya Pak Nino ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Omanya Rena tadi telepon. Dia cuma bilang terima kasih karena aku udah nyelamatin Rena. Aku tuh bingung deh, kenapa sih kamu bisa deket banget sama Rena? Aku juga nggak tahu. Setiap kali ngeliat Rena, aku jadi tenang. Aku ngerasa bahagia. Ya udah, aku pergi dulu. Kamu tolong jaga kesehatan dan jaga kandungan kamu.
Sayang, tunggu sayang. Kamu tuh bisa gak sih ubah keputusan kamu? Aku gak mau kita kayak gini. Aku pergi ya. Sayang. Reina itu kan anak angkatnya Mbak Andin. Apa mungkin karena itu Nino sengaja deketin dia supaya dapat perhatian lagi dari Mbak Andin? Ya lobet lagi. Apa gue ke Aglonema Residen aja ya? Mungkin gue kalau kesana bisa dapat sesuatu. Ini gambar siapa? Ini siapa, Encus ya ceritanya? Iya. Tapi lucu banget gambarnya. Bagus. Oma. Kenapa sayang? Apa Rina? Oma, kita jalan-jalan. Jalan-jalan? Again? Kemana? Nggak usah deh Rena. Kita main di rumah aja sama Encus sama Oma. Gimana? Maunya pergi. Maunya pergi? Udah deh Rena, di rumah aja sama Oma ya, sama Encus ya. Kita gambar Encus ya, yang banyak ya. Di rumah aja ya sayang ya. Iya ya. Soal Encus tuh masih agak trauma. Encus takut nanti Rena diculik lagi. Belakangan ini tuh Rena tuh suka nggak betah di rumah, Bu. Maunya jalan-jalan mulu. Iya, saya juga notice sih. Mana ya? Aku jadi keingat Michelle. Apa aku ajak dia aja ya untuk ketemu sama Reina? Oke deh, Reina mau jalan-jalan? Kita jalan-jalan yuk. Nanti Oma mau kenalin Reina sama Tante Michelle. Siapa Oma? Tante Michelle anaknya temennya Oma. Orangnya cantik, baik. Kamu pasti senang sama Tante Michelle. Mau ya? Oke? Oke, Oma. Oh, pinter. Yaudah. Aldebaran masa udah nikah sih? Nikah sama siapa ya? Al udah nikah belum Tante? Al, ya belum lah. You know Al, gak akan pernah mau disuruh menikah. By the way Michi, kenapa gak kamu sama Al aja? Your mother will be very happy dan akan tenang. Begitu juga sama Tante. Senang sekali ngeliat kamu bisa together nantinya. Kalau Al belum nikah, kenapa dia angkat anak ya? Tapi nggak mungkin kalau Tante Rosa itu bohong sama aku kalau Al itu belum nikah. Terus ini cincin siapa ya? Tante Rosa? Halo Tante, ada apa Tante? Kamu sibuk nggak? Kalau kamu nggak sibuk, Tante mau ngajakin kamu ketemuan. Tante mau ngenalin sama anak angkatnya Al. Cucu Oma. Boleh Tante, mau di mana? Oke, kalau gitu nanti kita ketemuan di cafe aja ya. Nanti Tante akan share location ke kamu. Oke Tante, see you. Oke Michelle. Aku mau beliin mainan buat anak angkatnya Al. Gimana dok? Gimana dok keadaan suami saya? Pak Surya tadi kena serangan jantung, Bu. Sebaiknya untuk sementara Pak Surya harus bed rest total dan nggak boleh stres. Makasih ya dok.
Sama-sama, saya tinggal dulu ya. Papa maafin aku ya, Pak. Papa maafin aku. Karena aku udah menggadaikan sertifikat rumah tanpa izin dari kamu. Maafin aku, Papa. Aku kecewa sama kamu. Aku percaya penuh sama kamu. Tapi kamu malah menyalahgunakan kepercayaan yang aku kasih sama kamu. Iya, Pak. Aku ngakuin. Aku ngakuin aku udah menyalahgunakan kepercayaan dari kamu. Aku benar-benar minta maaf, Papa. Maaf. Aku juga berusaha cari uang, aku bukannya diam. Aku berusaha cari uang untuk kita. Untuk kita makan. Kita punya tabungan. Tapi kamu malah menginvestasikan apa yang kita punya. Tanpa tanya sama aku. Aku selalu bilang, sabar. Istriku, sabar. Sabar. Rezeki itu Allah yang kasih, ya. Rezeki itu Allah yang kasih. Kalau Allah lagi mau kasih banyak, akan kita dapat banyak. Tapi kalau Allah lagi kasih sedikit, kita bersyukur. Kita lihat ke dalam diri kita. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kesehatan. Keluarga yang tentram, bahagia. Iya, aku minta maaf. Ini salah aku, Pak. Pak, Papa inget kan? Dokter bilang apa sama kamu? Mama mohon tolong kamu jangan kita terusin lagi omongan ini, Pak. Nanti kamu bisa tambah stres. Pak, Papa tolong jangan stres dong, Pak. Lagi pula Mama juga minta maaf. Udah minta maaf sama Papa. Papa ya udah maafin Mama. Aku gak mau Papa sakit. Sama kamu ini saya nggak pernah mau denger sih. Iya, aku tahu, udah lah, Pak. Ini untuk kebaikan Papa. Ya. Andin mohon, Pak. Semua orang pasti kan pernah buat salah. Nanti kita cari jalan keluarnya ya. Ya, Pak. Pak. Demi Andin. Tolong. Nanti kita bisa selesai masalah ini dengan baik. Aku mendingan keluar aja dulu biar Mama sama Papa bisa ngobrol baik-baik ya.
Papa nggak boleh sakit ya. Andin nggak mau Papa sakit. Papa juga nggak mau. Karena Papa harus ngelindungin kamu terus. Papa nggak boleh sakit. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku nggak mau kehilangan Papa. Aku nggak mau orang yang paling aku sayangin ya Allah. Tolong aku ya Allah, tolong sembuhkan penyakit Papa. Aku mohon ya Allah, aku mohon. Din, Papa nggak apa-apa kan? Papa kena serangan jantung, Mas. Karena Papa shock. Karena Papa tahu kalau misalkan sertifikat rumah digadai. Karena Mama harus bayar hutang-hutang dia. Aku takut, Mas. Aku takut, Mas, Papa kenapa-napa. Mas, tolong aku dong. Aku gak mau kehilangan Papa. Mas, aku gimana, Mas? Aku harus gimana? Aku takut. Aku takut, Mas. Kenapa gue sekarang makin ngerasa nggak tenang kalau ngelihat Andin sedih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Iya, sayang. Makasih ya Al. Udah ngejenguk Papa. Sudah seharusnya, Pak. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Terima kasih Al. Amin. Tadi Andin sudah cerita sedikit soal sertifikat rumah Papa. Aduh, maaf ya Al. Kamu jadi harus melihat drama di keluarga kami terus-terusan. Ya, udah, tapi kamu tenang aja. Papa bisa menyelesaikan ini kok, ya. Tenang aja. Pak, saya kan pernah bilang sama Papa, anggap aja saya ini anak kandung Papa. Saya udah mutusin kok, Pak. Saya akan tebus sertifikat rumah Papa. Jangan Al, jangan. Papa nggak mau. Ini urusan Papa. Biar Papa yang selesaikan sendiri. Ya? Saya nggak repot kok, Pak. Al, kenapa kamu ngelakuin ini, Al? Mama jadi nggak enak sama kamu. Saya ngelakuin ini demi Andin, Ma. Pak, Ma. Saya itu paling nggak bisa ngeliat perempuan nangis. Saya paling nggak bisa ngeliat perempuan sedih. Apalagi ini istri saya sendiri. Yang kepikiran sama papa mamanya. Terima kasih, Al. Papa terima kasih sekali.
Tapi papa bisa kok. Ya, nggak usah. Pak, Nggak usah. Udah. Papa, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Papa sehat dulu. Papa sehat, Andin tenang. Gak ada lagi yang bisa mama ucapin sama kamu, Al. Selain terima kasih. Terima kasih banyak ya. Iya, Ma, sama-sama. Nanti biar saya minta tolong sama Randy buat diurus. Mudah-mudahan 3 hari selesai. Ya. Terima kasih, Al. Makasih ya, Mas. Udah, Mas. Sekarang Papa nggak usah khawatir ya. Udah, Papa, yang penting Papa sehat aja dulu. Elsa mana ya? Elsa udah tahu belum kalau misalkan Papa sakit? Belum tahu. Mama coba hubungi dia dari tadi juga nggak bisa. Nanti Mama akan telepon dia lagi kok. Telepon terus ya. Iya. Kasih tahu Elsa. Sudah pada makan belum? Kalau belum, saya belikan makanan dulu. Ya? Aku ikutnya, Mas. Ya. Sebentar ya, Pak, Ma. Ya, ya. Ya, sayang. Makasih ya, Mas. Kamu udah nolong keluarga aku. Nggak usah terlalu berlebihan. Saya ngelakuin ini cuman karena nggak mau ada drama aja lagi di rumah saya. Saya sibuk, nggak punya waktu buat ngurusin drama keluarga kamu soalnya. Tapi apapun alasan kamu, Mas, kamu orang yang sangat baik. Cincin kamu mana, Mas? Oh, itu tadi saya cuci tangan, terus saya taruh di kantong. Kok udah lepas? Kenapa hilang? Iya, palingan cuma nyelip, nanti saya cari. Udah. Kenapa ya? Mas Al jadi sering gak pakai cincin kawin? Apa karena ada Michelle? Jatuh di mana lagi? Masih dengan Kamu kenapa, Mas? Kamu deg-degan? Apaan sih? Jadi beli makanan nggak? Mas. Mas.